Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa hadir dan menyatukan roh kita di dalam ibadah online. Karena itu biarlah kita berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya, keadilannya. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami masih bisa ada sebagaimana kami ada. Itu semua hanya karena berkat, rahmat, kasih karunia daripadamu saja Tuhan. Bapa, walaupun hari ini kami masih harus menyelenggarakan ibadah kami secara daring, tapi kami percaya, kami mengimani, dimanapun kami berada, kapanpun kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada bersama dengan kami, dan Engkau selalu memelihara setiap dari kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Engkau berikan, dan biarlah sebentar kami akan menaikkan puji-pujian. Biarlah puji-pujian ini yang akan menyenangkan hati-Mu, menguatkan hati-hati kami, dan menguatkan roh yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, Allah pencipta langit dan bumi, Allah pemilik setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara bersukacita hari ini? Sungguh hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan sendiri, dan aku bersukacita karena pertolongannya. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Tidak ada yang lain kecuali Engkau ya Bapa. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Allah mana seperti Allahku? Tidak ada. Menjadi pujian kita hari ini.
serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, ku layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujian dan hormat bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian bagi Allah yang mulia. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga. Bagi Anak Domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepada-Nya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Kita akan naikkan dari awal. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga. Bagi Anak Domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepada-Nya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan
baginya selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Musik akan terus mengalun. Sambil mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Benarkah pujian itu hanya bagi Dia? Benarkah bahwa dalam hidup ini hanya nama Yesus yang ingin kita tinggikan? Atau masih ada kebanggaan diri yang ingin muncul? Mari datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang begitu remuk. Karena siapa kami Tuhan? Kalau bukan Engkau yang mengasihi kami. Bagi Dia segala pujian, kita mau mengangkat kedua tangan kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, kita mau menyembah Dia. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Katakan tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau, tiada seperti Kami tertunduk di hadapan-Mu, ya Allahku. Biarlah setiap kami memeriksa setiap keberadaan hati kami, keberadaan diri kami di saat ini, ya Allah. Seberapa sering ya Tuhan dengan mulut ini, ketika kami menaikkan pujian kepada Tuhan, dengan mulut yang sama ya Tuhan, dalam satu hari kami menggerutu, kami mengeluh di hadapan, mengeluhkan tentang kondisi kami, mengeluhkan tentang keadaan orang lain, mengeluhkan tentang keadaan sekitar, dan kami akhirnya tidak bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kami berterima kasih karena ada Roh Kudus yang terus-menerus mengingatkan kami, Tuhan. Menarik kami kembali, Tuhan, untuk datang ke hadapan Tuhan dengan kelemahan kami, dengan segala keletihan dan beban-beban yang ada, Tuhan, di dalam hidup kami masing-masing, ya Tuhan.
menjalani hari-hari kami, menjalani setiap aktivitas kami ya Tuhan, hingga kami boleh berkumpul kembali secara virtual ya Tuhan. Bapa di dalam sorga, biarlah kiranya firman Tuhan yang akan menguduskan kami kembali. Firman Tuhan yang akan menguatkan kami yang saat ini sedang lemah ya Tuhan. Firman Tuhan yang akan mengokohkan kembali, Tuhan menguatkan kembali iman kami, iman percaya kami kepada Engkau, Yesus yang luar biasa, Yesus yang maha besar. Yesus yang seharusnya hanya satu-satunya yang kami andalkan Tuhan dari hari ke hari. Yesus yang seharusnya setiap harinya kami puji, kami agungkan Tuhan. Yesus yang sudah membawa damai untuk kami semua. Yesus yang sudah memberikan sukacita yang besar, Tuhan, yang dunia ini tidak bisa berikan kepada kami ya Tuhan. Tetapi adakah kami mencari wajah-Mu Tuhan setiap hari, setiap saat ketika kami mulai letih dengan kondisi dunia sekarang ya Tuhan. Bapa di dalam sorga, kiranya firman-Mu yang akan membukakan kembali mata kami Tuhan. Kami yang lemah menjadi kembali kuat. Kami yang sedang sedih, kami boleh mendapatkan sukacita. Kami yang sedang mengalami masalah ya Tuhan, kami boleh diberikan kekuatan supaya kami boleh diberikan hikmat oleh Tuhan. Bagaimana kami bisa mengatasi masalah kami. Kami yang sedang sakit ya Tuhan, kami boleh diberikan kekuatan, semangat Tuhan, sehingga kami boleh menjadi sembuh, hati yang gembira yang berasal daripada Tuhan. Karena itulah yang akan mengisi hati dan pikiran kami sepanjang firman Tuhan diberitakan untuk kami. Kami mau menyambutnya, karena memang setiap hari, hari demi hari Tuhan, firman itulah yang memberikan kami hidup. Firman itulah yang akan memberikan kami kekuatan, sukacita, penghiburan, segala sesuatu yang kami butuhkan di hari-hari ini. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami mau menyambut firman Tuhan. Engkau yang berkati pembicara yang akan membawakan firman-Mu. Engkau yang kuduskan Tuhan. Kuduskanlah hati kami semua, kuduskanlah pikiran kami semua, supaya mata kami hanya tertuju kepada firman Allah. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Saya berharap saudara baik-baik saja ya, walaupun hari-hari ini Bandung merah lagi ya. Saya juga ini baru tetangga ada yang kena untuk pertama kalinya ya di Batu Nunggal, yang maksudnya deketan banget sama rumah saya. Ada apotek juga kena itu ya, anaknya. Kemarin di Mekarwangi, aduh banyak ya yang di Bandung justru ya, bukan, memang di dunia juga saudara ternyata yang terpaparnya makin banyak. Jadi kalau lihat grafiknya tuh ya, yang bulan-bulan Mei, Juni, Juli itu kan ceritanya paling tinggi ya, ternyata jauh. Yang sekarang ini bisa sampai 10 kali lipat ya, di Eropa, Amerika. Di Asia mestinya nggak berapa, tapi di Indonesia termasuk tinggi banget kenaikannya. Ya, ada berita gembira bahwa vaksin sudah selesai lah ya diuji. Tinggal diproduksi dan mulai disebar, tapi kemampuan produksinya tuh sebetulnya juga terbatas. Jadi kalau kita ya harus sabar. Jadi sudah sekarang ini ada euforia seolah-olah sudah bisa diatasi, tetapi sebetulnya belum benar-benar pelaksanaannya kan perlu waktu. Nah jadi kita juga kiranya tetap waspada ya, apalagi karena di Indonesia ternyata yang dites COVID-nya itu diturunin jumlah yang ditesnya, jumlah yang dites setiap harinya itu semakin sedikit, sehingga nggak ketahuan ya di Indonesia ini sebetulnya makin banyak atau makin sedikit, ini nggak gitu jelas saudara, karena yang tergantung berapa banyak yang dites sebetulnya baru ketahuan. Oke, walaupun demikian kita akan terus ya
sudah hidup harus jalan terus dan iman kita harus tetap bertumbuh. Hari ini firman Tuhan saya ambil dari Mazmur pasal 1 ayat 3b ya. Saya kasih judul Kiat Sukses Orang Percaya. Nah, saudara, mungkin kalau kita ngedengar judul seperti ini, wah ini khotbah apaan gitu ya, tentang kemakmuran atau apa. Nah, tapi saya mencoba dari ayat ini, dan ini pengalaman hidup saya sendiri gitu ya. Jadi bagi saya firman Tuhan itu yang jadi patokan, bukan apa kata orang gitu ya. Kita akan baca Mazmur pasal 1 ayat 3b ya, pendek. 1, 2, 3. Apapun yang diperbuatnya berhasil. Ya. Apakah kalimat ini maksudnya memang sesederhana itu ya? Apapun yang diperbuatnya berhasil. Ini kan berarti luar biasa ya. Jadi kalau kita ngomong berarti orang Kristen mestinya sukses dong. Dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan harusnya sukses dong. Amin. Berdasarkan Mazmur 1 ayat 3 ya, tanpa dirubah-rubah nih apa adanya perkataan firman Tuhan. Kita lihat di terjemahan-terjemahan lain. Ini saya ambil dari yang dianggap paling bisa diandalkan, ESV, NASB ya, NIV, NKJV. Kecil ting tulisannya. Oke ya, kalau saudara lihat bahasa Inggrisnya itu in all that he does, he prospers. Prosper itu artinya berhasil ya. Dalam semua yang dia kerjakan berhasil. Ya. NASB sama, in whatever he does, he prospers. Dan apapun yang dia kerjakan ya berhasil. NIV, whatever he does, prosper. Apapun yang dia kerjakan berhasil. NKJV, and whatever he does shall prosper. Dan apapun yang dia kerjakan akan berhasil. Nah, jadi ya oke, bahasa Indonesia sehari-hari. Orang itu berhasil dalam segala usahanya ya. Kalau bahasa Indonesia sehari-hari ditaruhnya di depan, jadi 3A. Jadi sama dalam usaha ya, dalam yang diperbuat, yang dikerjakan berhasil apa saja. Ini berarti kan, wah ini kan firman Tuhan ini kan maksudnya berhasil secara rohani kan? Ya gitu, saudara. Ya gitu. Kalau kalimatnya begini, apakah cuma melulu soal rohani, soal iman, soal soal hubungan dengan Tuhan? Saya kira tidak begitu ya. Dan saya yakin penulis Mazmur ini, Raja Daud, tidak bermaksud mengkhususkan hanya untuk hal-hal rohani, sebab Raja Daud itu hidupnya penuh dengan keberhasilan ya, dalam segala hal. Jadi ini memang sesuai dengan kehidupan penulisnya. Oke, tapi ini adalah firman Tuhan, jadi Tuhan setuju untuk ini dituliskan dan memang begitu ya. Nah, saudara, pertanyaannya, saudara kan orang Kristen ya, dan saudara sudah tahu Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 lah minimal. Ya. Kalau ada seperti ini kan harusnya kita mengimani. Amin. Berarti saya itu bisa berhasil. Amin. Iya. Nah, pertanyaannya, apakah semua yang saudara kerjakan selama ini selalu berhasil? Tidak. Tetapi apakah ada yang berhasilnya? Ada, harus ya. Apa saja yang diperbuat berhasil, yang lainnya belum menuju ke berhasil juga kalau memang dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan ya nggak mungkin berhasil dong ya. Jadi ada banyak yang saya perbuat tetapi tidak sungguh-sungguh diusahakan. Saya kira itu belum tentu berhasil. Karena memang yang namanya usaha itu kan ada permulaannya, ada prosesnya, ada kelanjutan sampai selesai. Nah, tetap ini tidak berarti wah kalau orang Kristen pokoknya mah nggak dikerjain juga tetap berhasil. Tidak, saya kira kita semua mengerti tidak begitu. Jadi kita mengerti bahwa kalau kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh lalu mengikuti Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3, kita lihat lagi ya. Ini ayat hafalan sih. Tetapi kita lihat supaya diingetin doang ya.
Dasarnya itu jelas, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu ada di situ. Kalau pernah dulu sama Pak Samuel ya, di poin-poin itu berapa syarat gitu ya. Saya nggak akan ngebahas itu sebab saudara udah sering dengar, jadi saya kira udah ngerti semua ya. Kita perhatikan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 ini ya. Jadi kiat untuk sukses menurut Raja Daud di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu adalah, pertama adalah soal teman bergaul, soal prinsip-prinsip yang kita pilih gitu kan. Bergaul dengan siapa, lalu prinsip-prinsip berdiri di jalan, berarti kan jalan atau cara yang kita tempuh itu tidak cara yang salah ya, tidak berjalan di atas di jalan orang berdosa gitu kan. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, berarti kita tidak akan mengikuti nasihat atau pengetahuan-pengetahuan yang tidak berkenan kepada Tuhan ya. Jadi kita kan kalau bekerja kan harus punya ilmunya. Nah, ilmunya ini nggak pakai ilmu-ilmu orang fasik gitu ya, tapi ilmu orang benar, ilmu orang yang jujur. Nah, itu saya kira tidak terlalu sulit untuk mengingat itu. Yang kedua adalah ya ini yang spesifik, atau kalau yang tadi kalau pasal ayat 1 ayat 1 itu saya kira semua orang di dunia perlu melakukan hal yang sama ya. Tetapi yang maksudnya bisa. Tetapi kalau ayat kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan siang dan malam, ini kan spesial punya kita, punya anak-anak Tuhan yang percaya firman gitu ya. Nah ini, di ayat 3 itu kan nanti kondisinya akan seperti ini ya. Jadi ada kondisi yang mendukung kita ya, ada unsur-unsur dari luar ya. Kita ini seperti pohon yang ditanam, berarti kan unsur pendukung yang di luarnya ini yang membuat kita bisa berhasil terus menerus gitu ya, seperti pohon yang tidak pernah berhenti berbuah pada musimnya. Nah, lalu sekarang pertanyaan untuk mungkin saudara mungkin belum ketemu atau sudah ketemu, puji Tuhan. Pertanyaannya adalah apa hubungannya ayat 2? Kalau ayat 1 udah pasti setuju semua. Ayat kedua, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan mencintai ya, menyukai yang kesukaannya firman Tuhan dan merenungkannya, berarti kan memikir-mikirkannya. Itu apa hubungannya dengan kesuksesan gitu kan? Itu yang mungkin orang-orang di luar Tuhan bertanya-tanya, apa hubungannya gitu ya? Sok baca Alkitab, senang baca Alkitab, berarti kan lalu merenungkan, artinya mempelajari, sudah mempelajari untuk mengerti. Apa hubungannya dengan kesuksesan? Emang di Alkitab diajarin gitu cara bisnis anu untuk menjadi sukses, atau profesi untuk menjalani profesi sampai sukses? Apakah di Alkitab ada pelajarannya? Menurut saya Alkitab tidak mengajarkan terlalu detail ya. Profesi paling juga kalau jadi hakim harus adil, nggak boleh beda, itu ada ya. Bahkan soal mancing ikan gimana caranya juga nggak ada di Alkitab, saudara, nggak ada. Jangan saudara, ada di Alkitab kalau mancing ikan labuhkan bukatmu di sebelah kanan perahu, wes nanti dulu gitu ya. Itu kondisi khusus. Jadi tidak ada saudara pendidikan keterampilan di dalam Alkitab, tidak ada. Lalu apa hubungannya? Nah, lalu saudara mungkin bandingkan nih, untuk sukses itu seperti ini, saudara buka Google, lalu saudara akan menemukan, ini saya ambil aja cuma 2 ya. Ini yang pertama begini saudara, 10 tips untuk sukses ya kan. Saudara bisa nanti kalau cari di Google ini pasti keluar. Ada 10 tips katanya ya. Yang pertama apa saudara? Punya impian yang besar. Benar nggak? Harus nggak? Di Alkitab ada nggak? Nah, itu nanti dicari ya. Nah, beda nggak sih sama Alkitab? Lalu kalau tadi merenungkan Taurat Tuhan, itu nantinya larinya ke sini nggak ya? Ke impian yang besar nggak ya? Nah, itu ya. Jangan kita pikir wah beda nih, pasti beda nih. Belum tentu, saudara. Lalu yang lain-lainnya apa? Ini yang normatif. Yang normatifnya apa, saudara?
punya pengetahuan, ya kan? Saudara mau kerja harus belajar dulu, teorinya dulu, lalu latihan. Latihan nggak langsung jago, nggak langsung sukses. Ibu-ibu dulu lagi belum nikah nggak bisa masak, lalu sesudah menikah harus bisa masak, ya. Langsung bisa nggak? Nggak, tapi pasti bisa. Bisa kalau mau belajar, ya, cari resepnya, minta diajarin sama mertua kali. Nah, latihan dari nggak enak lama-lama jadi enak. Sekarang kalau udah enak, lagi COVID gini nggak bisa usaha, kalau masakannya udah enak, jualan dong, enggak? Sekarang ini gampang sekali jualan, saudara. Kalau saudara kesulitan ekonomi, ya, ini bukan benar-benar janji, tetapi saya mau bantu gitu. Ibu-ibu nih kesulitan pekerjaan atau ada yang dipecat atau apa, bisa masak enggak? Bisa bikin makanan enak enggak? Gitu kan? Kalau bisa, sok saya bantuin pangjualin. Oh, banyak saudara sekarang yang sok punya apa lagi, saya mau jualan. Yang jualan jago ini banyak. Mereka ini haus. Apalagi yang bisa dijual, apalagi yang bisa dijual. Jadi sekarang kalau mau jualan ya itu gampang. Yang penting enak gitu ya. Jadi saudara, ibu-ibu bisa berhasil nggak hanya gara-gara bisa jago masak? Bisa sekarang, bisa jadi kaya raya. Ini ya, ada kakak ipar saya dari nggak pernah bisnis apa-apa, ibu rumah tangga, kemarin gara-gara COVID jadi wah hebat, orderannya banyak banget ya, sehari-seharinya sampai jutaan sehari ya. Luar biasa saudara. Nah, jadi harus punya pengetahuan, lalu perlu kerja keras, ya kan, lalu kemampuannya harus ditingkatkan, ya, lalu berpikir positif, artinya waktu banyak masalah, banyak kendala tetap positif, selalu optimis, harus selalu semangat, harus termotivasi, nggak boleh males, nggak boleh hoream, ya kan, tidak gampang menyerah, karena ternyata dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam profesi itu selalu ada hambatan-hambatan, selalu ada kesukaran-kesukaran, ya. Bahkan kadang-kadang kita tidak bisa meningkat, ya kan, karena keterbatasan, misalnya kalah sama saingan dan sebagainya. Nah, tidak boleh menyerah, saudara. Lalu disiplin yang tinggi, ya, jaga kualitas, jaga kesehatan supaya tetap bisa bekerja dengan baik. Ayat 9-nya menetapkan hati dan pikiran. Gak tahu nih, saya sendiri belum baca benar. Yang 10-nya nggak ada. Cari-cari 10 tip tapi cuma 9, ya udahlah nggak apa-apa. Oke, saudara, ini kata dunia, ya, ini bukan kata sembarang orang. Saya kira semua orang setuju. Lalu ada satu lagi menurut Michael Moroni. Siapa Michael Moroni? Saya juga nggak gitu kenal, tapi dia seorang ahli komunikasi dari Amerika, ya. Dia memberikan tips untuk sukses seperti ini. Sudah lihat? Ada 7. Tapi kalau sudah perhatikan, itu nggak ada beda dengan yang tadi. Ya, kerja keras dan kerja cerdas. Jadi kerja keras doang harus disertai pengetahuan yang memadai, ya kan? Nah, yang lainnya sama. Ternyata sama, gitu-gitu doang gitu ya, tipsnya sama. Jadi kalau kita lihat seperti ini. Nah, lalu pertanyaannya tentu, kok beda ya? Kok firman Tuhan ngajarinya beda gitu? Nanti dulu, saudara. Ya, firman Tuhan mengatakan orang yang mencintai, menyukai firman, ya, menyukai Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Artinya kita itu harus tahu apa nasihat Tuhan tentang bekerja, tentang berhubungan dengan orang lain, ya kan? Bagaimana bersikap, ya, terhadap orang lain. Saya kira itu semua ada di Alkitab, ya. Sikap yang positif, optimis ada nggak di Alkitab? Harus optimis ada nggak di Alkitab? Nah, nanti kita ngomongin ini lagi. Ini yang ini itu sebetulnya ada nggak sih di Alkitab? Berarti kan waktu kita bilang merenungkan Taurat Tuhan, berarti memang ada. Berarti nggak beda. Punya impian besar paling ya nanti. Sama nggak sih dengan Alkitab gitu ya? Nah, saudara, jadi kalau menurut saya nantinya ketemu ternyata nggak beda.
Cuman mungkin yang cara Tuhan mengajar kita untuk sukses itu ada plus-plusnya justru. Nah, plus-plusnya ini yang tidak bisa diperoleh dengan 7 cara ataupun 10 cara yang tadi. Ya. Contohnya apa? Di Amsal ada kan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Berarti kalau Tuhan tidak membukakan berkat, orang di luar Tuhan juga sebetulnya sama dibukakan berkat oleh Tuhan. Kalau enggak dia nggak bisa sukses. Jadi kita menemukan yang sebenarnya gitu ya. Lalu ada hal-hal yang lain yang kalau kita belajar Alkitab, ada peran Tuhannya. Nah, ini peran Tuhannya itu kita bakal dapet ya. Oke. Kita sekarang lanjutin dulu ke mengenai satu lagi yang saya temukan mengenai cara sukses ya. Itu pernah disampaikan dalam sebuah buku oleh seorang penulis buku terkenal yaitu John Maxwell. Menurut John Maxwell, keberhasilan seseorang dalam hidupnya itu sangat ditentukan oleh cara berpikir. Ya. Ini di awal bukunya itu dia menulis seperti ini. Orang yang know how ya, tahu caranya atau terampil, berpengalaman dan sebagainya, itu akan selalu mendapat pekerjaan, nggak pernah nganggur, selalu punya job, ya, orang yang know how. Tetapi orang yang know why, tahu kenapa, gitu ya, memahami segala sesuatu dengan penyebabnya, sebab akibatnya mungkin ya, akan selalu menjadi bosnya. Jadi kalau saudara terampil, saudara pasti tidak akan nggak dapat kerjaan ya. Tapi ada yang lebih hebat dari itu, yaitu orang yang know why. Itu saudara akan bekerja sama orang itu. Orang itu mungkin nggak tahu know how, tetapi dia tahu bagaimana menggaji, mempekerjakan orang. Nah, itu karena apa? Karena cara berpikirnya yang beda. Yang kedua, jika Anda dapat mengubah cara berpikir Anda dapat mengubah hidup Anda. Setuju ya? Ya, hidup kita kenapa seperti ini? Itu karena cara berpikir. Kenapa saya tidak sukses? Karena cara berpikir saudara. Oke? Jadi kalau untuk saudara ingin sukses, saudara mungkin harus berubah cara berpikirnya. Pemikir yang baik jarang mendapati diri mereka menjadi korban para diktator ataupun penipu dunia. Mereka tahu apa yang mereka pikirkan dan percaya diri. Ini kata John Maxwell. Jadi orang yang cara berpikirnya benar, itu pasti sukses, dengan kata lain seperti itu. Oke, ini kata John Maxwell, bukan kata firman. Lalu apakah firman Tuhan mendukung teori ini? Ya tadi, saudara, mencintai Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Firman Tuhan adalah pikiran-pikiran Tuhan yang ditulis. Dan kita perlu mengubah Roma pasal 12 ayat 2. Kita harus mengubah cara berpikir kita dari cara dunia lalu mengikuti cara Tuhan. Jadi sama enggak? Sama. Saudara harus mengubah cara berpikir sebagai orang Kristen, ya. Apakah itu dengan tujuan untuk berhasil secara lahiriah dalam pekerjaan, dalam profesi, ataupun hanya ingin berhasil dalam mengiring Tuhan, itu yang harus berubah itu adalah cara berpikir, saudara. Selama saudara tidak mau berubah cara berpikir saudara, oh saya mah dari dulunya begini, saya dari lahirnya sudah begini, ya, saudara tidak akan pernah berhasil, bahkan di dalam mengikut Tuhan. Jadi ini sama, dan menurut saya John Maxwell ambil dari Alkitab. Saudara, hampir semua kebenaran itu sebetulnya dasarnya dari Alkitab, karena ini udah ada duluan, ya, digaung-gaungkan di seluruh dunia tanpa kita sadari itu, ya, berteriak di jalan-jalan, dan akhirnya orang
mendapatkan inspirasi seperti ini. Jadi betul bahwa kenapa kita harus merenungkan firman siang dan malam supaya pikiran kita diubah. Ya. Karena waktu firman Tuhan beda dengan pikiran saya, maka pikiran saya yang salah, gitu kan? Pikiran saya yang harus berubah, saudara. Oke? Jadi kita harus menggunakan firman Tuhan dan berpikir sesuai firman Tuhan. Nah, sekarang mengenai keberhasilan, banyak ayatnya, ya kan? Tadi masuk pasal 1 ayat 3b, apapun yang diperbuat akan berhasil. Berarti ada jaminan kalau saudara mencintai Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam, artinya saudara pelajarin dong Alkitabnya, apa yang Tuhan ajarin itu dipegang, dan lalu yang tadi termasuk ayat 1-nya dikerjakan, itu seperti dijamin kamu pasti berhasil gitu. Percayakah saudara? Harusnya percaya dong gitu ya. Oh, orang Kristen mah tidak memikirkan hal seperti itu. Loh, ini firman Tuhan yang ngomong. Apakah Tuhan tidak mau kita berhasil juga secara lahiriah sehingga orang bisa melihat kemuliaan Tuhan? Ya iya. Saudara lihat Alkitab, saudara baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Yang ditulis itu apa orang-orang gagal? Hah? Bukan. Yang dicatat itu adalah keberhasilan-keberhasilan memang oleh penyertaan Tuhan. Dan kita kan, bukankah kita juga sama disertai Tuhan? Bahkan kita disertai Roh Kudus. Kita harusnya menunjukkan bahwa hidup kita juga berhasil. Memang tidak perlu berhasil seperti orang lain. Keberhasilan itu bisa beda-beda tiap orang. Karena kenapa, saudara? Karena tidak mungkin kita menekuni semua bidang. Tetapi minimal saudara harus punya satu, benar nggak? Harus punya satu hal. Tuhan bilang pakai perumpamaan itu kan, talenta. Tuhan memberi kepada saudara kebebasan untuk memilih mau ngambil berapa talenta sebetulnya. Kalau menurut saya, silakan kamu berani ambil berapa talenta. Kalau menurut saya begitu itu kisah itu. Oh saya mah satu aja. Oh saya dua. Oh saya 5. Itu tergantung kita. Kenapa? Makin banyak hal-hal yang ingin kita berhasil, makin capek. Karena semuanya juga harus ditekuni dengan sungguh-sungguh ya. Nggak bisa cuman sekedar belajarnya, pengetahuannya cuma sedikit, lalu tidak menyerah dalam ini ada banyak hal, itu nggak mungkin. Tapi minimal harus ambil satu dan lalu menjadi 2 kan, berkembang. Artinya berhasil. Nah, jadi firman Tuhan ini kalau kita perhatikan ya, lalu kita percaya, jangan pakai prinsip-prinsip sendiri. Oh, orang Kristen mah hidupnya sederhana aja lah, nggak usah neko-neko. Iya, nggak usah maksain, betul. Tetapi saudara sekarang ngapain gitu? Selama di dunia saudara ngapain gitu kan? Ya. Oke, saya mah hamba Tuhan, cuma ngurusin firman. Iya, sukses nggak gitu? Oh saya mah cuma ibu rumah tangga. Iya, suksesnya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ngapain kerjanya? Kan semua juga punya tanggung jawab. Jadi murid juga punya tanggung jawab. Oh saya mah nggak bisa semua pelajaran, cuma satu pelajaran. Iya, sukses nggak satu pelajaran itu? Satu aja. Ya, saya mah nggak bisa matematik. Sebetulnya bukan nggak bisa. Kalau saudara minta sama Tuhan, bisa nggak berhasil? Seorang anak yang bodoh banget lah ya matematiknya, tetapi dia lalu percaya firman, bisa nggak? Dia harus kerja keras, dia harus minta diajarin sama gurunya. Pasti berhasil nggak anak ini? Pasti. Itu seperti dijamin, saudara. Lalu Tuhan Yesus mengatakan apa di Markus pasal 9 ayat 23? Ya, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dalam hal apa? Tidak ada yang mustahil. Itu mas kalau sakit doang. Iya? Enggak, saudara. Tidak ada yang mustahil dalam segala hal. Arti balik lagi ke iman. Jadi oke, saya sudah belajar, saya sudah punya guru les, saya sudah latihan, tapi kok nggak bisa-bisa. Tapi saya punya iman dan saya ingin ini berhasil. Bisa? Bisa, saudara. Karena ada Tuhan. Jadi lalu terjadi keajaiban. Oke? Nah ini, saudara,
Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi kalau sekarang saudara melihat tidak ada satupun yang kita kerjakan berhasil, artinya biasa-biasa semua. Kenapa? Adakah satu pekerjaan yang menurut saudara mustahil saudara berhasil? Itu yang harus kita jawab semua ya. Oke, saudara, kita lanjutkan ya. Jadi kalau kita sekarang melihat, oh firman Tuhannya seperti ini, berarti harusnya orang Kristen berhasil dong. Minimal punya keberhasilan di dalam hidupnya minimal satu hal. Ya. Dan keberhasilan ini kalau kita perhatikan, ya, contohnya nanti sih saya mau ngomong lagi ya. Contohnya itu nanti kalau kita perhatikan ini memang karena bersama dengan Tuhan, jadi berhasilnya lebih dari orang lain, saudara. Atau Daniel gitu kan, lebih dari orang yang berusaha sungguh-sungguh itu bisa lebih. Kenapa? Karena ada unsur peran Tuhan, yaitu mujizat Tuhan terjadi. Ya. Sebaliknya, kalau kita tidak punya iman, ya kan, kalau kita tidak percaya firman, kalau kita tidak tahu ada firman-firman yang tadi, pasti kita ngomongnya seperti ini kan, saya mah bodoh, aduh otak saya lemot, jadi pasti mau bisa lah, jadi nggak ada usaha, benar gak? Karena menyadari ceritanya bagus, menyadari saya ini seperti ini lemah, jadi udahlah ngapain maksain, ngapain belajar, nggak usah lah, udahlah saya mah terima aja nasib saya seperti ini, ya saudara, ya kan? Lalu buat apa ada iman? Lalu buat apa ada Roh Kudus sebagai penolong? Kan persoalannya jadinya jadi tidak selesai, saudara. Apakah orang Kristen harus miskin, lalu hidupnya gitu-gitu aja, tidak ada prestasi? Ya oke, miskin kaya bukan ukuran, saudara. Karena tidak semua pekerjaan itu menghasilkan uang, ya kan? Tetapi saudara punya sumbangsi, bisa berkontribusi, ya kan? Saudara bisa aja sebagai seorang guru yang mengajar di kampung, ya nggak punya penghasilan, tapi didikan saudara luar biasa. Seperti kemarin Laskar Pelangi misalnya. Orang Kristen harusnya seperti itu. Oke, nggak usah saudara membanding-bandingkan secara kekayaan, karena memang di dunia ini tidak semua harus dibayar. Tetapi itu berhasil itu kan saudara memberikan sesuatu, oke? Jadi jangan lagi kita ngomong, saya mah tuh bisa. Kalau begitu memang saudara melihat, saya merasa terpanggil untuk mengurus hal ini, saudara lalu mau, maka di situ saudara harus punya keyakinan bahwa saya akan berhasil. Oke? Nah, jadi kita harus punya dasar yaitu firman Tuhan. Lalu kita berpijak ke sana. Kalau firman Tuhan ini dijadikan dasar, maka dia akan di dasar yang kokoh. Saudara bayangkan kalau saudara punya seorang guru yang sukses. Misalnya saudara mau belajar apa? Saudara mau buka bisnis jualan bakso Malang. Lalu ada yang mau ngajarin, sok sama saya. Dia itu adalah pengusaha bakso Malang. Saudara belum bisa nih, saudara belum bisa, belum pernah bikin bakso yang nggak pernah enak. Saudara timbul harapan nggak? Timbul harapan kan? Ya pede kan? Wah, ini dia yang aku tunggu-tunggu. Sebab apa? Ada sosok yang menjamin orang dia sukses kok, dan dia bilang saya mau kasih ilmu saya. Sesusah apapun, saudara mau kan jalanin dulu. Tapi kamu mau nggak belajarnya 3 tahun, kamu latihan tiap hari. Kalau kamu tekun pasti bisa. Dijalanin nggak 3 tahun? 3 tahun saudara. Ini ya jangan bikin bakso Malang mah nggak usah. Yang lain ada. Saya ngalamin saudara. Ya, saya mengalami. Tapi saya nggak akan cerita sekarang ya. Nanti kalau benar-benar sudah terbukti. Jadi ada hal-hal yang sangat sulit ya saudara, dan saudara mencoba nggak bisa. Tetapi waktu saudara ketemu guru yang berhasil, dia sudah berhasil ya, sudah terbukti, lalu saya mau ngajarin, saya kasih ilmu. Percaya diri dong. Ya tapi kamu harus belajarnya lama.
Nggak apa-apa? Iya. Jalanin nggak? Jalanin. Sekolah nggak? Sekolah. Kenapa saudara sekolah harusnya begitu? Kenapa saudara sekolah? Karena saya pengen kayak guru saya. Susah nggak sekolah? Susah. Capek nggak? Capek. Tapi kamu akan menyerah? Enggak. Saya yakin saya akan berhasil sebab guru saya berhasil. Saudara, firman Tuhan itu seperti itu. Ya, saudara dijamin oleh Tuhan, kamu akan berhasil kalau kamu mau tetap percaya, berjalan bersama dengan Tuhan, ngikutin petunjuknya. Jadi inilah pengharapan ini yang membuat kita berani berbayar, saudara. Bersusah payah, jungkir balik, ya, tidak menyerah sebelum benar-benar ketemu. Sebelum menjadi berhasil sukses. Oke? Seperti itu, ya. Nah, kalau kita lihat sekarang tadi yang kiat sukses Michael Moroni, saya udah cari ya ayat-ayatnya. Ternyata semua ada ayat. Ya. Kita nggak akan bahas satu-satu, saudara boleh nanti di pause videonya ya, di YouTube di play ulang. Saudara catat aja, pelajari di rumah ya. Karena kalau ngebahas ini nanti lama nggak selesai-selesai. Saya masih ada banyak nih yang mau diomongin. Nah, contoh dari Daud sendiri ya. Oh, seperti apa sih? Mana buktinya? Orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan, yang menyukai Taurat Tuhan itu apa yang diperbuat berhasil? Contohnya ya Raja Daud sendiri. Saudara, Raja Daud itu di 1 Samuel 17 34 sampai 36 dia menceritakan pengalaman masa mudanya, ya. Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dan kawanannya, singa dan beruang bayangin datang. Kalau orang secara umum gembala domba, apa yang akan dilakukan, saudara? Lari lah, saudara. Kecuali dia punya senapan ya. Kalau punya senapan mungkin berani. Tapi Daud ini nggak punya senapan loh zaman itu. Maka aku mengejarnya. Ini saudara, ini keterampilan yang saya sendiri nggak pernah habis-habisnya kagum ya sama Daud. Ini extraordinary loh, ya. Kayaknya sampai zaman sekarang juga jarang, saya belum nemu ada orang seperti nekat seperti ini. Aku mengejar singa sama beruang, menghajar, melepaskan domba dari mulutnya. Jadi sampai bisa ngelepasin domba. Dan apabila ia berdiri menyerang aku, ya, entah itu singa, itu ada gambarnya, gambarnya nggak kelihatan ya. Beruang apalagi tinggi 3 meter. Aku menangkap janggutnya, lalu menghajar, membunuh. Saudara, kita nggak kebayang hari ini. Masih ada nggak orang seperti ini ya? Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ini ngomongin Goliat, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Daud itu punya pengalaman hidup yang luar biasa dengan Tuhan, tetapi kalau saudara perhatikan, enggak secara supranatural ujuk-ujuk, saudara. Enggak. Ya bayangin, dia pasti punya pengalaman, ya pasti pertamanya lari dulu dong, ketemu singa, lari dulu. Tapi kalau mungkin sesudah dia berpikir, dia tahu, dia baca Taurat, itu kan Daud itu paling bacanya Kejadian sampai Ulangan zaman itu. Ya catatan-catatan ya, hakim-hakim, karena dia hidupnya sesudah hakim-hakim. Jadi belum ada kitab-kitab yang kedepannya, belum ada. Mazmur itu dia yang nulis gitu ya. Dia bacanya cuman, tapi itu perjalanan bangsa Israel itu kan luar biasa. Dan lalu terapkan di dalam hidupnya gitu ya. Sampai dia bisa ahli menerkam janggut singa itu proses, saudara. Ya. Lama ketemunya, mungkin dia sempat babak belur dulu. Nah, dari pengalaman menggembalakan kambing, lalu membunuh singa dan beruang, lalu dia, iya dong, sekarang Goliat sama beruang mah lebih ngeri beruang dong. Biar gimana juga. Secara hitung-hitungannya bobot beruang itu jauh, bisa 400-500 kilo loh.
Goliat paling berat 200 kilo lah kata saya. 250 lah, oke lah. Tetapi beruang lebih ini sudah lebih mengerikan. Jadi kalau Daud menganggap seperti Goliat mah lebih enteng, ya itu wajar. Tapi itu bukan tanpa proses. Jadi yang tadi saudara ya, kerja keras, kerja cerdas, meningkatkan kemampuan itu dijalani semua oleh Daud. Sampai seperti itu. Dan akhirnya dia waktu dia harus berperang, dia bisa mengalahkan berlaksa-laksa, ya, lebih hebat dari Saul. Itu juga karena pengalaman masa muda ini sama. Dia sekarang perang cuma ngelawan orang-orang kecil, bukan Goliat. Lebih gampang. Nah, karena cara berpikirnya sudah berubah, maka dia percaya diri dan lalu dia bisa menghilangkan ketakutan, ya. Dengan perhitungan yang rumit karena kita ngitung resikonya. Karena sudah lewat semuanya. Seperti itu, ya. Jadi saudara, ajaran Tuhan itu tidak bertentangan dengan keharusan-keharusan yang secara akal budi itu ternyata memang harus. Jadi saudara pasti berhasil, tapi tetap harus lewatin proses. Ada belajarnya, cari pengetahuannya, ada latihan, ada improvement, ada harus mau dikritik, harus nanya orang, ini makanan saya ini kurangnya apa, itu harus ada saudara. Kalau mau sukses nggak bisa, enggak. Oh, dalam nama Yesus enak semua, emang pakai apa menyan ya, pakai baca-bacaan gitu, pakai bahasa roh, nggak bisa saudara. Tuhan tidak mau pakai cara seperti itu, ya. Jadi saudara semua bisa berhasil. Kenapa? Karena bersama dengan Tuhan saudara dijamin saudara pasti berhasil. Cuman kekuatannya, apakah engkau akan menyerah di tengah jalan? Apakah engkau tadi ya? Oke, kita lihat lagi ke Michael Moroni tadi, ada yang harus saya ingetin. Nah ini ya, saudara. Di situ ada beberapa kali, itu 1 Korintus 13 ayat 7. 1 Korintus 13 ayat 7 masih ingat? Orang yang hidup punya kasih itu dia selalu optimis, selalu melihat banyak kemungkinan, banyak harapan. Karena di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil, apapun bisa terjadi. Jadi kan selalu open mind. Selalu dia gagal pakai cara ini, dia punya cara lain, dia akan selalu punya harapan. Dia tidak, nggak mungkin, pasti ada cara, nggak mungkin, pasti Tuhan ini mau kasih tahu caranya, cuman saya belum aja, sabar. Terus bertekun, ya. Tidak pernah menyerah, kasih itu tidak pernah menyerah. Hambatan sebesar apapun tidak pernah menyerah. Ini saudara, bukan hanya di dalam mengikut Tuhan kita tidak boleh menyerah, tetapi ini juga harus dibuktikan dalam urusan-urusan kecil, yaitu pekerjaan-pekerjaan lahiriah. Jadi konyol lah kalau orang Kristen hidupnya gagal dalam urusan-urusan dunia, lalu dia sukses secara rohani. Menurut saya itu ada kesalahan. Fokus hanya ke hal rohani. Oke, jadi hamba Tuhan sekalian. Tapi kalau dia jadi hamba Tuhan juga enggak, cuma jemaat biasa, tetapi tidak punya pekerjaan yang benar-benar ditekuni, sorry to saya, saudara tidak punya sesuatu yang berhasil. Berarti saudara tuh enggak benar, belum jadi orang Kristen yang benar. Oke? Mungkin yang kedua, dan ini pendek saja ya, dan ini mungkin tidak perlu saya jelaskan hari ini, ada hari-hari lain. Yesus mengatakan pentingnya perencanaan. Ya, untuk sukses itu juga saudara harus merencanakan dulu, ya. Pendeknya di Lukas 14 ayat 28 sampai 32 itu Yesus mengajarkan ya, kalau mau melakukan sesuatu itu dihitung dulu, ya. Situ kan? Mau mendirikan menara, hitung dulu cukup nggak uangnya, gitu kan? Mau perang, ya. Lawannya
20.000 orang tentara lawan, saya cuma punya 10.000 orang. Emang 10.000 orang saya lebih hebat dari 20.000 orang itu? Kalau tidak yakin, kirim utusan, minta syarat-syarat perdamaian, gitu. Ini artinya apa? Saudara juga tetap harus ngitung kemampuan. Ya. Oke, saya kan percaya mujizat masih ada sampai hari ini. Iya, tapi kalau Tuhan belum kasih, belum seperti Daniel makan sayur jadi tambah pintar 10 kalinya. Pintar 10 kalinya dapat dulu dong. Baru saudara bikin planning, ya kan? Ikut cerdas cermat kelas dunia. Tapi kalau belum dapat 10 kali, ya kan makan sayur doang. Oh, makan sayur pasti 10 kali lipat. Saudara, secara teori kedokterannya juga gak akan bisa makan sayur mah bukan protein gitu. Oke, tetapi kalau mujizat Tuhannya sudah datang, oke. Tapi kalau saudara tidak dengan cara itu Tuhan memberkati, ya, justru saudara diberi ketekunan. Karena dia Tuhan buka rahasianya tentu secara pelan-pelan, ya, lewat orang tertentu. Maka saudara tetap bikin perencanaan itu harus sesuai dengan hari ini saya sudah dikasih apa sama Tuhan. Kalau belum punya ilmunya, saudara, berarti sekarang harinya untuk belajar, bukan memproduksi, ya kan? Jangan langsung beli bahan, langsung giun, langsung loba bikinnya, langsung belum bisa, ya, harus proses, saudara. Jadi semuanya jadi benar, tapi karena saudara berjalan dengan Tuhan, ya kan, ada campur tangan Tuhan seperti dialami oleh Daud. Lihat, Daud itu luar biasa, ya. Dia mengembalakan kambing domba sama seperti gembala-gembala lain di seluruh dunia, tetapi dia bisa mengalahkan singa dan beruang, sementara yang lain mah nggak bisa. Jadi kalau saudara bertekun, ya, lebih tekun bahkan dari orang-orang lain dalam apapun, pilih salah satu lah, minimal 1, 2 aja. Dalam hal apa saudara ini mau menjadi saksi Tuhan, ya? Lewat apa? Ambil itu lalu tekunin, pelajari apa yang saya nggak tahu tentang hal ini, ya. Apa yang salah dengan sikap, bagaimana cara saya memperlakukan orang waktu berjualan, waktu menawarkan misalnya, dan sebagainya, ya saudara. Cara-cara yang itu semua ada di firman Tuhan, nanti dipraktekkan, maka saudara pasti akan berhasil. Tuhan sendiri yang menjamin, ya. Oh, satu hal di sini, ya, kalau saudara gagal merencanakan, saudara itu sedang merencanakan untuk gagal. Ini, ya, yang sering sudah dengar mungkin dari Benjamin Franklin. Jadi kita memang harus melakukan semua ini karena ini firman Tuhan juga tetap ngajarinya seperti itu. Nah, bagaimana saudara bisa akhirnya membuat perencanaan yang baik, ya, kalau tidak pernah melalui proses-proses belajar yang sungguh-sungguh, ya, melatih diri sungguh-sungguh, improvement, ya, disiplin, tidak mudah menyerah, optimis, selalu berpikir positif, semuanya itu tidak ada, tetap tidak akan berhasil. Sebab firman Tuhan menuntut saudara seperti itu. Sesuatu harus didasari dengan kasih. Kasih itu adalah tidak mudah menyerah, optimis, selalu berpikir positif, ya. Tidak pernah berhenti di dalam menghadapi rintangan. Saya berharap saudara bangkit, ya, dari saudara yang selama ini banyak mengeluh, apalagi lagi COVID, terpuruk. Mestinya enggak, ya. Mestinya ada jalan keluar. Kenapa? Saudara kan pasti punya satu hal yang berhasil. Dan mungkin hari ini saudara harus jual kemampuan saudara itu. Ya, saya melihat ibu-ibu sekarang pada bangkit, ya. Sekarang bapak-bapaknya nggak bisa kerja karena dipecat, ibu-ibunya yang bangkit. Ya, karena saudara selama ini sebenarnya masakannya udah enak, cuman hanya untuk intern doang, gitu, ya. Sekarang COVID tinggal dijual. Salah satu contoh seperti itu, ya. Saudara yang punya keahlian selama ini nggak buat sendiri, terus sekarang bisa ditawarin secara online supaya orang lain ikut menikmati, ya, belajar.
Ya, sebagai penutup, saudara, ini jadinya kesimpulannya, saudara, seperti ini, ya. Orang yang percaya Tuhan itu harusnya yakin bahwa apapun yang diusahakannya akan berhasil, saudara. Itu satu, itu dream tadi, impian besar itu. Impian besar, saudara, itu bukan sekadar impian yang ya mimpi aja dulu lah, mudah-mudahan, enggak, saudara. Saudara boleh yakin, pilih satu, ya. Bawa di dalam doa, karena memang kalau Tuhan bilang bukan, pasti saudara akan dibuka yang lain gitu. Pilih aja satu, saya mau ini, saya mau menekuni ini saudara harus punya keputusan, saya harus berhasil dong minimal dalam satu hal. Semua ya saudara, nggak peduli saudara siapa, nggak peduli umur saudara sudah berapa, masih bisa ambil satu hal, lalu saudara mulai tekunin, semua kerjakan. Ya, ini kita hari ini ngomongin yang lahiriah deh, ya. Karena buat apa kita yang rohaninya doang nggak seimbang gitu ya. Nah, yang lahiriah ini membuktikan dan begini membuat kita kuat. Pilih dan lalu saudara kerjakan sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan yang dunia juga sebetulnya copy jadi menjadi mudah. Saudara akan berhasil. Saudara akan melihat dan memang berhasil pada akhirnya. Amin. Kiranya ini menyemangati saudara ya, sementara COVID ini tidak letih lesu. Ada yang harus diperjuangkan dan saya yakin Tuhan dimuliakan lewat semuanya itu. Mari kita masuk di dalam doa. Kita akan naikkan satu pujian, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib.
Kristen hidupnya harus penuh dengan kesedihan, penderitaan, karena harus menyalibkan daging, tidak boleh ini, tidak boleh itu, lalu tidak ada yang bisa dinikmati. Seperti itukah kehidupan orang Kristen? Betapa malangnya, betapa tidak menarik. Tapi tidak begitu kita melihat orang-orang pilihan yang ditulis di dalam Alkitab. Mereka semua adalah orang-orang yang berhasil mengerjakan sesuatu yang begitu luar biasa, istimewa, sampai bahkan dunia pun mengakui sungguh ada roh Allah di dalam orang ini. Saudara, di dalam diri kita ada Yesus, dan orang-orang harus melihat kamu memang beda. Dan lalu kita akan ya, karena saya ini disertai oleh Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin kita bisa membuktikan kepada dunia bahwa Tuhan itu ada, kalau kita sendiri tidak membuktikan kepada diri kita sendiri firman Tuhan itu benar, bahwa orang Kristen itu harusnya menekuni sesuatu dan berhasil di situ. Minimal saudara harus punya keberhasilan dalam satu hal-hal lahiriah. Ya, secara rohani kita semua akan berhasil, dan memang keberhasilan di dunia ini hanya sementara, saudara. Bukan hal yang paling penting, betul, karena dunia ini bukan rumah kita. Tujuan kita yang terutama adalah surga. Yang penting kita tuh nanti diterima oleh Tuhan. Tetapi saudara, selama di dunia kita juga dibutuhkan untuk mengabarkan kebesaran Tuhan, menceritakan kemuliaannya. Bagaimana saudara mau cerita apa kalau kita gagal dalam segala hal? Bahkan tidak ada sesuatu yang kita bisa kerjakan dengan selesai. Tuhan menegur di dalam kitab Wahyu kepada satu sidang jemaat, aku mendapati tidak satu pun pekerjaanmu sempurna. Tuhan tidak senang, saudara, kalau kita tuh tidak mengerjakan sesuatu dengan benar, tidak sampai berhasil. Sebab itu akan menjadi cacat, menjadi corengan di muka Tuhan. Karena itu saudara, marilah bangkit. Seharusnya kita semua optimis karena punya Yesus. Kita penuh sukacita dan penuh pengharapan, sehingga hidup ini memang penuh dengan gairah. Kita selalu menantikan bangun pagi-pagi dengan segar untuk melanjutkan perjuangan kita yang sudah dimulai di waktu yang lalu. Dan kita tidak akan menyerah sebelum itu selesai. Apapun yang menjadi tanggung jawab saudara yang saudara ambil hari ini, pastikan saudara punya keyakinan sesuai firman Tuhan bahwa saudara sedang menuju keberhasilan. Ya, karena itu dijamin oleh Tuhan, dan karena itu juga yang akan membuat saudara kuat. Saudara mampu menghadapi berbagai halangan rintangan. Saudara tidak boleh menyerah. Ketika saudara mengerti ini adalah panggilan Tuhan, ini adalah pekerjaan yang harus saya tekuni, saudara tidak akan menyerah. Kalau saudara hari-hari ini sudah malas, sudah jenuh dengan satu pekerjaan, karena menurut saudara tidak melihat harapan, berarti saudara harus mengubah. Ada yang salah. Harus ada yang diubah dalam cara berpikir saudara. Kecuali saudara melihat terlalu banyak, karena terlalu banyak tanggung jawab sehingga tidak bisa mempelajari semuanya dengan baik. Mungkin kita harus melepas sebagian. Tetapi kalau cuma 1-2 hal yang sebetulnya selama ini dan saudara nggak tahu, saya nggak tahu sebetulnya saya ini harus ngerjain apa, saya kira saudara, kenapa saudara tidak menyukai apa yang ada sekarang? Berarti ada yang salah dalam cara berpikir kita. Kita tidak memakai cara berpikir seperti yang Raja Daud sudah lakukan. Ya, bahwa firman Tuhan yang menjamin bahwa Tuhan bahkan memberikan janji-janji begitu banyak. Kalau kita mau selalu minta kekuatan dari Tuhan, setiap pagi Tuhan bilang Tuhan akan memberi kekuatannya. Apalagi saudara, mari saudara kita bangkit jadi orang Kristen. Itu tidak ada yang boleh memble di mata dunia ya. Kita menjadi orang-orang yang penuh semangat, orang-orang yang penuh pengharapan, yang kerja keras dengan sukacita, karena tidak yakin tidak ada yang akan sia-sia. Semuanya
akan kita petik buahnya pada waktunya nanti. Kita akan naikkan rapnya sekali lagi. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya tak akan ku ragu, tak akan ku ragu, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah harapanku. Tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Ku percaya bagian akhir. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa. Ya Tuhan, janji-Mu sebetulnya begitu banyak ya Tuhan, yang harusnya membuat kami begitu bergairah, begitu menyala-nyala ya, sehingga kami sanggup menjadi orang-orang yang rajin bekerja keras, yang bekerja cerdas dan rajin terus belajar, menemukan peningkatan-peningkatan di dalam setiap apapun yang kami tekuni di dunia ini. Bahkan kami sanggup bertekun tanpa menyerah, sekalipun begitu banyak halangan, begitu banyak kegagalan di dalam proses kami menekuni satu bidang apapun di dunia ini. Tuhan menolong kami ya Bapak. Bila selama ini kami kurang bersemangat, bila selama ini kami merasa terperangkap di dalam satu pekerjaan yang tidak menyenangkan, ubahlah ya Tuhan. Seharusnya kami tidak mempunyai pekerjaan yang tidak kami sukai. Seharusnya kami melihat setiap pekerjaan yang sukar adalah tantangan. Pekerjaan yang tidak menyenangkan adalah sebuah tantangan untuk kami lewati Tuhan. Untuk akhirnya kami bersuka cita karena akhirnya kami bisa berhasil. Tuhan menolong kami semua jemaat-jemaat yang Kau kasihi, supaya memang kebenaran firman Tuhan ini dihidupkan di dalam hidup kami masing-masing, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang kehilangan sukacita, yang tidak bersemangat, yang mengalami kelesuan ya Tuhan di dalam mengiring Engkau, bahkan di dalam bagaimana kami bisa menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Tapi Engkau, kami percaya Engkau akan membangkitkan kembali. Dan biarlah ya Tuhan, kami tidak hanya bangkit hanya hari ini, tapi bangkit dan untuk terus bangkit dan berjalan menuju keberhasilan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah semua berkat kasih karunia dari Allah Bapa, itu kebenaran firman Allah yang ajaib. Peganglah itu semua ya, karena Yesus sendiri menjamin bahwa tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Kita pasti berhasil. Kita pasti akan berhasil bersama-sama dengan Tuhan. Roh Kudus menyertai, menjadi penolong yang akan membukakan terus mata kita, pikiran kita untuk menemukan pengetahuan yang paling tepat, cara-cara yang paling jitu di dalam profesi masing-masing, di dalam pekerjaan tanggung jawab yang kita emban hari-hari ini. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang.